Kunjungan turis ke destinasi wisata Tanah Lot melonjak 2 kali lipat. Pemudik padati Pantai Glagah Kulon Progo, Yogyakarta. Ribuan warga binaan lapas bulak kapal dapat remisi. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, masih ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, momentum libur panjang Lebaran menjadi angin segar bagi pengelola destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Sejumlah objek wisata pun mengalami lonjakan pengunjung, khususnya wisatawan domestik, 2 hingga 3 kali lipat. Salah satunya destinasi daya tarik wisata Tanah Lot di Desa Braban, Kediri, Tabanan, Bali, yang menawarkan pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di tanah air telah memadati area pintu masuk daya tarik wisata Tanah Lot di Desa Braban, Kediri, Tabanan, Bali. Meski sejak pagi hari pengunjung telah memadati kawasan wisata Tanah Lot, waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai dan menjelajah kawasan terluar Pura Tanah Lot. Di area ini, wisatawan dapat mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga atau orang terdekat dengan latar belakang pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah Pura Tanah Lot. Karena diyakini bisa membuat awet muda atau membawa keberuntungan, banyak wisatawan yang rela antri untuk mendapatkan air suci tersebut. Setelah berdoa menyampaikan berbagai permohonannya, wisatawan selanjutnya dibasuh dengan air suci dan mendapatkan bunga untuk diletakkan di telinga. Wisata Tanah Lot yang menarik itu tebingnya ya, dan juga puranya itu ya. Terus saya juga suka melihat deburan ombak yang tenang dan juga lingkungannya itu sangat bersih. Selain itu apa lagi Pak yang paling berkesan nih dari destinasi wisata ini? Ini tadi saya kan tadi ke tanah air sucinya. Nah terus tadi kayak diberkati gitulah. Jadi ada berasnya di sini dan juga dikasih bunga. Jika pada hari-hari biasa jumlah kunjungan wisatawan di kisaran 4.000 hingga 4.500 orang per hari. Saat libur Lebaran, jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat hingga 7.000 orang wisatawan per hari. Kenaikan jumlah pengunjung menjadi daya tarik wisata Tanah Lot, khususnya wisatawan domestik, mulai terlihat sejak H-3 Lebaran dan diperkirakan berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Sementara puncak kunjungan wisatawan saat libur Lebaran diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini, khususnya saat akhir pekan dengan prediksi jumlah kunjungan menembus 8.000 orang wisatawan per hari. Selanjutnya, lantaran terjadi insiden seorang penumpang yang coba membuka pintu pesawat ketika melintas di Samudra Hindia, penerbangan pesawat Jetstar dari Bali tujuan Melbourne, Australia, terpaksa berbalik arah hingga pesawat kembali ke Bandara Ngurah Rai. Insiden yang memicu kepanikan ratusan penumpang di dalam pesawat tersebut juga dibenarkan pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pesawat Jetstar yang membawa 208 penumpang dari Bali menuju Melbourne, Australia, terpaksa berbalik arah kembali menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sekitar 1 jam setelah lepas landas dari Denpasar. Tindakan ini dilakukan setelah seorang penumpang berulah dengan mencoba membuka paksa salah satu pintu pesawat saat pesawat sedang mengudara di atas Samudra Hindia. Penumpang tersebut juga dilaporkan bersikap kasar kepada kru pesawat. Pilot sempat memberi peringatan melalui pengeras suara sebelum penumpang perempuan yang duduk di bagian belakang pesawat itu berhasil mengangkat gagang pintu. Setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai, otoritas setempat kemudian mengevakuasi penumpang tersebut.
Upaya berbalik arah dengan kembali ke Bandara Ngurah Rai dilakukan demi keselamatan ratusan penumpang dan awak pesawat. Tindakan penumpang itu juga tidak bisa ditoleransi lantaran dianggap membahayakan keselamatan penerbangan. Communication and Legal Division Head Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi menjelaskan terkait penanganan insiden tersebut. Pihak maskapai telah berkoordinasi dengan pengelola Bandara Ngurah Rai. Tindakan yang dilakukan pengelola Bandara Ngurah Rai semata-mata untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Penumpangnya 208 ya, kurang lebih, dan dikarenakan ada penumpang yang bermasalah, jadi pesawat balik kembali ke Bali dan Pasar. Nah, para penumpang itu dihotelkan dan sudah diberangkatkan hari ini semuanya. Jadi memang benar dan sudah ditangani dengan baik oleh pihak maskapai, oleh Jetstar. Pak, termasuk yang bermasalah itu Pak, dipulangkan juga atau? Itu nanti bisa dihubungi dengan rekan-rekan kami di Jetstar ya. Pak, tapi sejauh ini dari pihak bandara sendiri, apa yang upaya yang dilakukan untuk kejadian itu, dan apa sejauh ini memang ini kan ada sedikit trouble itu. Dari pihak Jetstar ada koordinasi ke bandara seperti apa? Baik, kalau kami tetap Pak, kami yang utama itu adalah safety, security, dan pelayanan. Dan comply harus semuanya. Nah, dari pihak maskapai tentunya pasti akan berkoordinasi, dari kemarin sudah berkoordinasi dengan baik terkait hal itu. Jadi kami selalu berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayanan penumpang itu. Itu. Mungkin lebih detail dulu sedikit. Dia kenapa sebenarnya, terus modusnya nanti apa? dihubungin pihak Jetstar ya. Nanti pihak Jetstar ya. Oh, pihak kepolisian. Iya. Nanti pihak Jetstar yang akan lebih detailnya, teknisnya. Itu kan 2 orang Pak ya? Nanti silakan ditanya. Ya, Jetstar. Dari informasi yang kami dapat 1 orang. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hari ketiga libur Lebaran, kawasan pantai menjadi alternatif kunjungan wisatawan yang tengah mudik ke Yogyakarta. Salah satunya Pantai Glagah di Temon, Kabupaten Kulon Progo. Selain dapat menikmati suasana pantai, pengunjung juga dapat naik perahu di Laguna ataupun belanja oleh-oleh khas pantai ini seperti undur-undur, cingking, hingga udang. Sejak Rabu pagi, kawasan Pantai Glagah di Kapanewon Temuan Kabupaten Kulon Progo sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan yang tengah berlibur di hari ketiga Lebaran. Lokasi yang berdekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport membuat pantai ini menjadi salah satu pilihan wisatawan karena aksesnya yang mudah dijangkau. Selain menawarkan pemandangan pantai, area pemecah gelombang di Pantai Glagah menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dicari untuk spot foto. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati wahana lain seperti menyusuri Laguna menggunakan perahu wisata dengan tarif Rp10.000 untuk 1 kali perjalanan. Untuk menjaga keamanan wisatawan, tim SAR juga senantiasa menghimbau pengunjung agar tidak bermain dan mandi di pantai karena kondisi ombak yang membahayakan. Pantai Glagah dipilih wisatawan untuk berlibur selain karena murah, juga menyajikan pemandangan yang apik. Tahun apa? Tadi bareng sama keluarga, kebetulan keluarga dari Jogja juga. Kenapa milihnya di Pantai Glagah? Itu kalau ke Pantai Parangtritis kan udah biasa ya. Nah, kita tuh pengen coba di Glagah, itu kayak bagus gitu loh, ada pemecah ombaknya juga. Terus kebetulan juga nenek saya yang pengen kesini. Terus pas udah di sini apa nih yang menarik? Menarik sih, cukup menarik. Dekat bandara juga kan, pemandangannya juga bagus. Terus ya, kayak batu-batunya gitu, terus airnya biru. Selain berbagai wahana menarik di Pantai Glagah juga menyajikan berbagai pilihan kuliner dan oleh-oleh yang jarang ditemui di pantai lain di Yogyakarta, seperti undur-undur, jingking, udang, hingga kerang hijau. Meski ramai jumlah pengunjung, Pantai Glagah jauh menurun. Omset pedagang oleh-oleh pun anjlok hingga 20% dibandingkan Lebaran tahun lalu. Sama dibanding tahun kemarin, masih ramai tahun kemarin. Isu tentang tsunami yang santer beredar beberapa waktu lalu disinyalir menjadi salah satu faktor anjloknya jumlah kunjungan di Pantai Glagah tahun ini.
Jika tahun lalu pengunjung bisa mencapai 9.000 pada libur lebaran kedua, tahun ini hanya tercatat sebanyak 7.000 wisatawan yang datang. Diprediksi untuk lebaran ketiga kali ini jumlah pengunjung mencapai 11.000 orang. Sementara wisatawan yang datang ke Pantai Gelaga didominasi wisatawan dari luar daerah, mulai Jakarta, Bandung, hingga Jawa Timur. Kemarin kunjungan hari kemarin itu di lebaran kedua itu 7.100 pengunjung, dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang ada sedikit penurunan. Di tahun sebelumnya sekitar 9.000, di Momentum Lebaran 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Pada momen ini, Wapres Gibran mengajak puluhan anak yatim piatu di 7 panti asuhan untuk berbelanja baju baru di sebuah toko di kawasan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuat kejutan saat pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Wapres Gibran datang ke sebuah toko pakaian di Slamet Riyadi, Solo bersama Wali Kota Solo Respati Ardi. Wapres Gibran datang bersama puluhan anak yatim piatu untuk memborong baju lebaran. Wapres Gibran terlihat santai berbaur dengan anak-anak tersebut. Raut wajah ceria pun terpancar saat anak-anak tersebut memilih baju atau sepatu yang mereka sukai. Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh Wapres Gibran dan Wali Kota Solo pada momen Hari Raya Lebaran. Hal ini sangat baik lantaran anak-anak panti asuhan ini sangat jarang sekali berbelanja baju lebaran. Untuk itulah pada momentum Lebaran 2025, Wapres Gibran mengajak 80 anak dari 7 panti asuhan di Solo untuk berbelanja baju lebaran. Seorang pembimbing panti asuhan yakni Munhofir mengaku sangat senang bisa melihat anak-anak panti asuhan bisa tersenyum saat diajak berbelanja baju oleh Wapres Gibran. Menurutnya hal ini sangat baik dan diharapkan bisa rutin dilakukan dalam setiap tahunnya karena sangat bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan berkesempatan untuk berbelanja pakaian baru. Ini kan kebetulan anak-anak yang nggak mudik ya, jadi mereka sangat antusias di kesempatan untuk bisa belanja pakaian dan lain-lain sesuai dengan minat dan seleranya. Dan kita merayakan hari raya dengan anak yang memang nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Karena anak-anak panti kebanyakan memang nggak ada keluarga. Sedangkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Rutin ya? Yang tahun sebelumnya, tahun sebelumnya kali buat kali. Ini sasarannya? dapat dari panti-panti dekat-dekat sini ya, ditemani bapak biar anak-anak senang dapat baju baru. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sepi peziarah saat momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah membuat omset penjual kembang di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan mengalami penurunan drastis. Pedagang mengaku hasil penjualan tahun ini turun jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Pedagang kembang di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengaku mengalami penurunan omset karena jumlah peziarah yang berkurang Senin siang. Harga kembang yang dijual pedagang ini pun beragam, mulai dari paket seharga Rp5.000 hingga Rp50.000. Menurut mereka, hari puncak kunjungan peziarah diperkirakan jatuh pada hari ini, namun jumlah kunjungan dinilai tidak seramai tahun sebelumnya. Meski telah menawarkan langsung kepada peziarah yang datang, sejumlah pedagang mengaku tahun ini ada jeda waktu dalam kunjungan peziarah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ramai saat musim ziarah makam di Hali. Sejumlah pedagang mengaku tahun ini ada jeda waktu dalam kunjungan peziarah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ramai pada saat musim ziarah makam di hari Lebaran. Menurun. Iya. Diperkirakan puncak ziarah itu hari ini atau gimana? Hari ini. Puncak ramenya. Iya, hari ini. Ada peningkatan atau penurunan? Sekarang kayaknya sepertinya menurun, Mas.
nggak seperti kayak tahun kemarin. Cara mensiasatinya itu gimana Bu? Menawarkan langsung ke penjajah gitu? Iya, nawari seperti kayak biasa, cuman pengunjungnya berkurang sekarang. Pengunjung berkurang? Iya. Penurunan omset ini membuat para pedagang harus beradaptasi dengan cara menawarkan dagangannya lebih aktif kepada peziarah yang datang. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV. Ya, tradisi ziarah kubur setelah Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang kembang musiman di sekitar tempat pemakaman umum Karet Pasar Baru Barat, Jakarta. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang diraup para pedagang ini bisa mencapai hingga 2,5 juta per hari. Tradisi ziarah kubur setelah Hari Raya Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi umat muslim di berbagai daerah. Selain menjadi waktu untuk mendoakan leluhur, tradisi ini juga membawa berkah tersendiri bagi pedagang bunga dan juru doa yang mencari nafkah di tempat pemakaman umum TPU Karet, Pasar Baru Barat, Jakarta. Setiap tahun, kawasan pemakaman ini ramai dikunjungi oleh peziarah yang ingin mendoakan keluarga atau kerabat yang telah berpulang. Di sepanjang jalan masuk TPU, deretan pedagang kembang musiman tampak sibuk melayani para pembeli. Mereka menjajakan beragam jenis bunga, air kembang, dan perlengkapan lainnya yang biasa digunakan untuk tabur bunga di makam. Salah seorang pedagang, Hairunisa, mengaku bahwa momen seperti ini menjadi kesempatan baginya untuk meraup keuntungan lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Menurut Nisa, keuntungan yang diraup dalam setiap harinya bisa mencapai hingga 2,5 juta rupiah. Kayak gitu. Kalau boleh tahu, Mbak ini pedagang musiman atau memang sehari-hari memang jualan kembang di sini? Saya sih musiman ya, kayak munggahan lebaran baru jualan. Itu yang paling rame dari kapan nih? Dari hari pertama lebaran baru tuh rame. Gitu. Oke. Ini yang dijual apa aja yang dijual? Ada melati, air mawar, sama pihong, pandan, campuran. Ya. Kira-kira sampai kapan ini? Apa ramenya sampai kapan? Paling seminggu lebaran sih ya. Lebaran ya. Omset kira-kira kalau boleh tahu berapa? Kalau sehari 2,5 juta lah paling ini. Selain pedagang bunga, keberadaan juru doa di TPU Karet Pasar Baru Barat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ziarah kubur. Para juru doa ini biasanya menawarkan jasa membaca yasin, tahlil, dan doa khusus bagi para peziarah yang ingin mendoakan keluarganya dengan cara yang lebih lengkap. Salah satu juru doa, Ahmad Roin Satibi, mengaku bahwa ia telah menjalani profesi ini selama lebih dari 2 tahun. Ahmad Roin mengaku menawarkan jasa untuk memimpin doa dan kepada setiap peziarah yang datang. Untuk tarif atau bayarannya sendiri, Ahmad Roin tidak memberikan tarif khusus alias seikhlasnya. Atau hari-hari biasa mah sepi, ramenya ini doang lebaran doang. Kalau boleh tahu sehari kira-kira biasanya berapa orang yang minta didoakan? Atau kadang-kadang ada 10, ada 20. Tergantung orangnya, kecuali ininya sepi nih banyak ininya, ini paling banyak ininya. Yang doanya banyak maksudnya, dikit awang maksudnya. Tradisi ziarah kubur di TPU Karet Pasar Baru Barat tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi para peziarah, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Muhajir Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, 1.110 warga binaan yang menghuni di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. 7 orang warga binaan di antaranya dinyatakan bebas. Warga binaan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid At-Toba Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Bekasi pada Senin pagi. Usai melaksanakan sholat, sebanyak 1.110 narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman hari Lebaran. Pengurangan masa hukuman mulai dari 15 hari sebanyak 191, remisi 1 bulan sebanyak 741 warga binaan. Sedangkan remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 174.
239 warga binaan yang mendapat remisi khusus, remisi 2 bulan 4 orang. Pemberian remisi tersebut pada narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan serta berkelakuan baik selama berada di dalam lapas. Sementara 7 orang mendapat remisi bebas nyatakan bebas bersyarat, namun 8 orang masih menjalani masa tahanan subsider. Untuk total remisi bagi narapidana pada lapas kelas 2A Bekasi sejumlah 1.110 orang. Ini yang belum bebas. Jadi namanya RK1 remisi khusus 1 khusus Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam. Surat remisi diberikan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan secara simbolis kepada narapidana usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari narapidana yang mendapat pengurangan masa hukuman pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, rata-rata merupakan dengan berbagai kasus selain narkotika dan pidana ringan, beberapa di antaranya merupakan kasus pidana berat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, seorang pria asal Gunung Kidul, Yogyakarta rela menempuh jarak 600 km selama 4 hari 4 malam menggunakan sepeda kayu. Selain karena hobi, pria tersebut memilih bersepeda untuk mudik karena dirasa lebih bisa menghemat pengeluaran. Beginilah perjuangan Sandi Kurniawan, 37 tahun, warga Jurang Jero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sandi rela menempuh jarak sejauh 600 km dari Cikarang menuju Gunung Kidul selama 4 hari 4 malam. Berangkat pada Selasa 25 Maret 2025 sore, Sandi tiba di kampung halamannya di Gunung Kidul pada Sabtu 29 Maret 2025 sore sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Sandi langsung disambut hangat oleh mertua serta istrinya sudah menunggu. Pria yang setiap harinya bekerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang ini mengaku selain mempersiapkan fisik yang matang, dia juga melakukan sejumlah tips dan trik, diantaranya lebih memilih bersepeda di malam hari, serta tidur pada siang hari untuk menghindari teriknya panas matahari. Selain itu, di setiap titik-titik perhentian, dirinya juga selalu mengecek kondisi sepedanya sekaligus beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya. Mudik menggunakan sepeda ini sudah dilakukan Sandi sebanyak 6 kali sejak 2016 silam. Sandi menempuh perjalanan sejauh 600 km menempuh jalur Pantura mulai dari Cikarang, Cirebon, Brebes, Salatiga, Boyolali, Klaten hingga akhirnya tiba di Gunung Kidul. Menurut Sandi, jalur tersulit yang dilewatinya adalah tanjakan Gombel yang ada di wilayah Semarang, Jawa Tengah karena banyaknya tanjakan suram. Saya berangkat itu Selasa sore Selasa sore sebelum adzan maghrib, terus sampai sekarang Sabtu tepatnya jam 2.30 sampai sini, berarti 4 hari 4 malam. Yang pertama hobi mas, ya, terus yang kedua ya kita bisa menghemat biaya mas ya, karena memang biaya buat naik mobil sekarang udah lumayan mahal ya, 550 sampai 600 kalau nggak salah sampai Gunung Kidul. Rencananya Sandi akan menikmati libur lebaran di kampung halamannya hingga 5 April mendatang, sebelum akhirnya kembali ke perantauan untuk bekerja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.